Shalom, Bapak Ibu serta saudara saya sekalian. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji serta meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan dan kita dapat berkumpul bersama keluarga kita di sini. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan yang berikan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Baik, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang senantiasa berada dalam kehidupan kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Karena Engkau Tuhan yang patut kami tinggikan, patut kami muliakan. Terima kasih Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan roh-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan kudus. Haleluya. Katakan
dirimu mengatasi lagi kemenanganku Tuhan mengatasi bumi.
Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, Engkau berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. dimuliakan, Ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, Engkau berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. angkat tangan kita saudara katakan dimuliakan, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. sekali katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan, ditinggikan Kau Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang mengajak kami. Makasih Yesus, kebesaran-Mu mengatasi segala sesuatu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi seluruh isi bumi ini Tuhan Yesus. Makasih Yesus. Urapi kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam makasih Yesus. Saya percaya Engkau senantiasa berada bersama kami. Biarlah urapan-Mu terus bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami percaya ketika kami selesai dari ibadah ini Tuhan, kami membawa kasih Tuhan, membawa berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang lebih lagi, lebih dahsyat lagi dan memuji dan meninggikan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu.
lebih daripada Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan yang akan ditaburkan pada sore hari ini. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk merenungkan setiap ajaran yang akan kami terima Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan berarti hamba-Mu yang akan membawakan firman. Haleluya. Katakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami Tuhan, menolong kami, menguatkan kami, agar kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Taat dan setia melakukan firman-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan beribadah pada hari ini. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mau disembah, mau dimuliakan dalam kehidupan kami anak-anak. Dan sekarang saatnya Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, sampaikan rencana-Mu, sampaikan kehendak-Mu, sampaikan nasihat-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang heran ajaib dan berkuasa, memimpin dan menolong kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti. Dan iman kami makin bertumbuh, dan kami makin dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam. Silakan duduk saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur dalam kesempatan hari ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan yang masih memberikan kita hidup, bernafas, bergerak, melakukan segala sesuatu. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama temanya adalah mengimani dan melakukan firman. Tema khotbah hari ini saudara-saudara adalah mengimani dan melakukan firman. Dilandasi dari Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Saya ajak kita sama-sama untuk membaca Alkitab secara bergantian. Nanti akan ditampilkan. Ya, saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara. Yang HP-nya ada juga Alkitabnya, boleh dibuka. Ya, kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca secara bergantian, nanti saya baca ayat yang ke-1, Bapak Ibu baca ayat yang kedua dan selanjutnya.
Di sana temanya adalah mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang sukanya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan pada siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengajar orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, karena dialah yang akan memiliki kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saudara, temanya adalah mengimani dan melakukan firman. Dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1, saudara-saudara, di sana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara, kita harus memperhatikan dalam kehidupan kita, saudara, khususnya dalam pergaulan kita. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, saudara-saudara, supaya kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena apa, saudara? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang lain. Kalau saudara setiap hari bergaul dengan orang fasik, saudara, saudara bisa tertular menjadi orang fasik. Kalau saudara berdiri di jalan orang berdosa, yang semaunya gue melakukan segala sesuatu, yang penting happy, yang penting senang, yang penting yes, ya, tanpa mempedulikan orang lain, tanpa mempedulikan norma-norma susila, maka lama-lama, saudara, kalau kita berjalan di jalan, berdiri di jalan orang berdosa, kita juga ikut-ikutan berdosa. Demikian juga, saudara, kalau kita kumpul sama kumpulan pencemooh, ya, yang gampang ngejek orang, dia badannya gede sekali sih kayak gajah, dia kok tinggi sekali kayak tiang listrik, dan sebagainya, ya. Pencemooh aja setiap hari, ya, ngejek orang, ya, maki orang, menghina orang. Kalau kita bergaul sama orang yang demikian, saudara, maka lama-lama juga kita bisa terpengaruh. Ya. Hati-hati, saudara, dalam pergaulan. Perhatikan pergaulan kita, saudara. Jangan sampai pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, saudara, dalam mencari kawan, dalam mencari seorang sahabat, kita harus hati-hati. Kita cari orang yang cinta Tuhan. Kita cari orang yang takut akan Tuhan. Kita cari orang yang benar-benar memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan setiap orang, saudara, pasti pernah mengalami yang namanya tekanan, pergumulan, pencobaan, dan kegagalan, yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk, saudara. Tetapi semua itu, saudara-saudara, diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, agar menjadi suatu
ujian. Apakah kita tetap beriman dan setia melakukan firman-Nya atau tidak? Nah, hari ini saudara kita mau belajar ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat setia melakukan firman-Nya. Sebagaimana dengan tema khotbah hari ini, yaitu mengimani dan melakukan firman Tuhan, kita harus memperhatikan saudara 3 hal yang harus kita lakukan agar kita dapat setia melakukan firman. Yang pertama saudara yang harus kita lakukan adalah kita harus menyukai firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, saudara, firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, saudara, kita harus menjadi pribadi yang menyukai firman Tuhan. Kita mau belajar senantiasa menyukai firman Tuhan. Menyukai firman Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang menyukai susu yang murni. Nah, ibu-ibu pasti tahu ya, ketika ibu melahirkan seorang anak, ya, dia masih bayi. Bayi itu paling suka minum susu, ya. Baik pagi, siang, sore, malam, nggak peduli mamanya capek, mamanya ngantuk. Kalau bayi itu sudah lapar, sudah haus, dia pasti akan nangis. Lalu mamanya datang, kenapa saya? Kenapa? Mau minum susu ya? Lalu sama mamanya dikasih susu, saudara, ya, air susu ibu, ya. Anaknya senang, saudara, ya, dia diam, ya. Tadinya nangis, dia diam. Lalu sama mamanya ditaruh lagi di tempat itu. Nggak lama mamanya lagi ke dapur, ya, mungkin mau masak sesuatu. Tiba-tiba anaknya ini nangis lagi. Mamanya buru-buru saudara, ya, sampai anaknya, kenapa anak, kenapa? Oh, haus ya, lapar. Lalu dikasih susu lagi, saudara. Siang, sore, malam, pagi, ya. Kapan aja kalau anak itu lapar, anak itu haus, anak itu pasti menginginkan susu yang murni dari ibu, saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita juga harus menyukai firman Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, ya, kita harus suka firman Tuhan. Kita harus menikmati firman Tuhan supaya kita menjadi dewasa dan sehat di dalam Tuhan. Kita perlu menjadi pribadi yang menyukai firman Tuhan seperti rusa yang rindu akan aliran air sungai. Rusa kalau haus, saudara, dia pasti akan berlari cari di mana air sungai berada, ya. Lalu ketika dia menjumpai sungai, lalu di situ dia minum sepuas-puasnya. Dan kita juga, saudara, perlu menyukai firman Tuhan, merindukan akan firman Tuhan seperti tanah gersang yang menantikan turunnya hujan. Ya. Saudara, kalau lihat di tanah lapang, ada tanah yang gersang, ya, ada tanah yang kering. Tiba-tiba turun hujan, apa yang terjadi? Hujan itu dapat cepat terserap, ya. Tadinya kering kerontang, ya, ada retak-retak begitu. Setelah turun hujan, maka tanah itu akan menjadi subur, ya, becek, ya, dan dia menyerap air itu, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar, saudara-saudara, untuk menyukai firman Tuhan. Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Oleh karenanya, kalau saudara mau hidup bahagia, saudara harus menyukai firman Tuhan. Itu sebabnya penting, saudara-saudara, bagi orang percaya
bagi kita semua jemaat GB Grace, saudara, kita mengenal firman Tuhan secara mendalam. Karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman Tuhan tanpa mengenal terlebih dahulu. Supaya saudara dapat menyukai firman Tuhan, maka saudara harus mengenal firman Tuhan terlebih dahulu, saudara. Agar dapat mengenal firman-Nya, saudara, kita harus belajar. Kita harus memulai dengan langkah-langkah kecil. Misalnya dengan membaca Alkitab. Sehari minimal 2 atau 3 pasal. Lakukan ini dengan rutin. Lakukan ini dengan antusias sampai hal ini menjadi gaya hidup kita. Memang ketika sedang belajar baca firman Tuhan, mungkin untuk baca 2 atau 3 pasal serasa berat, ya. Baru baca sebentar, belum 1 pasal, mata udah sepet, ya, udah ngantuk, pengen tidur. Tapi kalau kita ingin menyukai firman Tuhan, maka kita harus mengenal firman Tuhan. Dan untuk mengenal firman Tuhan, saudara, perlu kita berusaha dengan disiplin baca Alkitab sehari 2 atau 3 pasal. Kalau ini rutin kita lakukan, saudara, maka itu akan menjadi gaya hidup kita. Kalau nggak dipaksakan, kalau nggak dibiasakan, kalau nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka sulit bagi kita untuk mengenal firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, saudara, maka sulit juga bagi kita untuk menyukai firman Tuhan. Karena yang kita kenal, yang kita bisa nikmati, dan itu kita sadari berguna, maka kita akan suka. Dan firman Tuhan, saudara-saudara, adalah nutrisi yang paling baik untuk kehidupan rohani kita. Kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, sukai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita lakukan agar kita tetap setia melakukan firman-Nya, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua B, saudara, firman Tuhan berkata, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari saudara belajar untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan merenungkan pacar, ya. Jangan juga merenungkan mantan, ya. Tapi kita harus merenungkan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Karena firman Tuhan yang akan menuntun kita akan makin mencintai Tuhan dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar. Kalau kita baca firman Tuhan, maka kita juga belajar untuk merenungkannya. Selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, saudara, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan dan menemukan apa yang menjadi pesan, larangan, teguran, dan perintah Tuhan bagi kita. Dengan cara seperti ini, saudara, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke sehari. Kita harus ingat, saudara, bahwa tujuan akhir kehidupan kita adalah hidup seperti teladan Kristus.
Kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita baca, kita renungkan. Kita belajar untuk menemukan apa pesan yang kita baca. Apakah kita pesannya supaya kita pergi memberitakan Injil? Apakah pesannya untuk melakukan kasih dan sebagainya? Lalu kita juga mau belajar apa yang dilarang oleh Alkitab. Ya, dilarang berbuat dosa, dilarang iri hati, dilarang untuk cepat marah dan sebagainya. Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, jangan firman Tuhan itu asal lewat begitu saja. Yang penting baca. Ya. Ngerti orang ngerti, pokoknya baca. Enggak, saudara ya. Kita baca firman Tuhan, kita juga harus merenungkannya. Belajar. Apa nih pesannya? Ya. Apa larangannya? Apa tegurannya? Apa perintahnya yang Tuhan berikan bagi kita? Nah, dengan cara yang seperti ini, saudara, kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Karena tanpa firman Tuhan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan untuk menuruti kehendak Tuhan. Ingat, saudara-saudara, bahwa tujuan akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Oleh karenanya kalau kita mau mengikuti teladan Kristus, saudara, kita harus belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita menikmati berkat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, dan firman Tuhan juga kita nikmati, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Kita menikmati firman Tuhan yang telah kita terima, yang telah kita renungkan, yang telah kita tanam di dalam hati kita, saudara-saudara. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara mau berhasil dalam kehidupan saudara, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam rumah tangga, apakah dalam sekolah, apakah dalam apapun juga yang saudara rindukan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita menikmati berkat firman Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang menjaga kehidupannya, yang mencintai firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, maka dia akan menikmati berkat firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan berkat berlimpah. Dengan banyak membaca Alkitab, saudara-saudara, dan merenungkannya, saudara-saudara, kita akan memiliki hikmat. Sehingga dengan hikmat yang kita miliki, saudara-saudara, maka kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, kita setia merenungkannya, maka lambat laun kita akan memiliki hikmat. Hikmat ini sangat diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Banyak orang pintar saja, banyak orang pandai, tetapi sedikit yang berhikmat. Tetapi orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka
Tuhan memberikan hikmat kepada orang tersebut sehingga dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mampu memberikan kekuatan, penghiburan di saat kita mengalami pergumulan hidup, saudara-saudara. Firman Tuhan mampu memberi kekuatan. Ketika saudara lemah, ketika saudara mengalami masalah di dalam kehidupan saudara, maka firman Tuhan mengingatkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ketika saudara sedang susah, maka saudara diingatkan bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saudara mengalami pergumulan hidup, maka firman Tuhan yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara renungkan, firman Tuhan yang saudara lakukan, firman Tuhan itu memberi hikmat di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengatasi setiap permasalahan hidup. Tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Anak kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya, semua yang ada di dalam dunia ini pasti punya masalah. Walaupun masalahnya berbeda-beda. Ada yang masalahnya besar, ada yang masalahnya sedang, ada yang masalahnya kecil. Tapi masalah ya tetap masalah. Kalau nggak diselesaikan, bisa berabe. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima berkat yang kita terima, yang kita alami dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kita semuanya sama-sama menjadi orang yang sungguh-sungguh mengimani dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, saudara, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Jangan sampai terlambat. Selagi masih hidup, saudara, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita akan berhasil dan beruntung. Sehingga kehidupan kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita, menguatkan kita. Dan kita belajar untuk taat, belajar untuk setia. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati berkat dari firman Tuhan. Kita memiliki hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Kita memiliki hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan, hanya Tuhan yang dapat memberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Biarlah selagi kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih bergerak, kita masih dapat melakukan segala sesuatu. Biarlah kita pergunakan hidup kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan dalam kehidupan kami. Biar jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, menerima firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memeteraikan firman-Mu di dalam roh kami, agar firman Tuhan bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat menikmati berkat dari firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana, sehingga kami dapat mengambil keputusan-keputusan penting karena hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan melalui firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata menyampaikan firman. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang heran, ajaib dan berkuasa, Roh yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, Roh hikmat dan pewahyuan yang memimpin dan menolong kami Tuhan, memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam roh kami Tuhan, sehingga firman Tuhan bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Cek. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sekali kita berdoa kepada Ibu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau tentukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman di dalam hari-hari kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, yang Kau berkati kami dengan firman kami, Tuhan pakai secara lebih dahsyat lagi dan lebih luar biasa dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Yesus. Kami juga akan memberi persembahan terbaik bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Tuhan tolong hati kami, Tuhan berikan agar kami memiliki ketulusan hati dalam memberikan sembahan. Dan biarlah persembahan ini juga dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan dimanapun dan kapanpun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik. Ini adalah kami dalam Tuhan Yesus. Kami dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita mau menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Haleluya. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami telah beribadah, memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu serta mendengarkan firman. Kami percaya kalau kami bisa hadir pada sore ini semua karena anugerah Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan dan firman. Biarlah hari ini Tuhan kami diberkati lewat setiap pujian, penyembahan dan firman yang telah kami terima. Di atas itu semua Tuhan, biarlah semua ini memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tadi diberkati oleh ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami di hari-hari ke depan agar kami dapat menjadi pelaku firman yang baik. Kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan di kehidupan kami karena kami percaya firman-Mu yang menjadi pegangan, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin tidak hadir saat ini Tuhan, yang mungkin dalam keadaan yang tidak sehat ataupun sedang ada dalam masalah.
apapun pergumulan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjawab apa yang menjadi permasalahan dan kehidupan mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama memuliakan nama Yesus. Terima kasih Yesus. Percaya Engkau adalah Allah yang mampu menjawab setiap permasalahan, dan Engkau akan memberikan jalan keluar, memberikan jawaban atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat setiap kami di Masjid Grace School dalam pekerjaan dan pelayanan yang kami. Berkati kami yang bekerja, dan berkati kami yang sekolah, yang kuliah, bekerja di kantor ataupun dimanapun. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami dapat mendapatkan penghasilan. Kami dapat memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan keluarga kami, dan juga mampukan kami, memberikan kami kesehatan, yang kami mampu menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami lewat pekerjaan yang kami lakukan. Jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan, sehingga dimanapun dan kapanpun kami berada, orang-orang melihat kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID. Secara manusiawi kami khawatir Tuhan. Secara manusiawi kami takut dengan keadaan-keadaan sekeliling kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan berada dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, Tuhan akan memberikan kami damai sejahtera, sehingga kami tidak terus-terusan khawatir, karena kami punya Tuhan yang bersama kami. Mengingatkan kami senantiasa dan kami menjaga kesehatan kami, menerapkan prokes dimanapun dan kapanpun saya berada, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pandemi di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, bahkan sampai bertingkat di bawah sekalipun. Biarlah hikmat Tuhan ada di atas pejabat-pejabat di atas kami Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan setiap kebijakan-kebijakan yang baik yang mensejahterakan masyarakat. Jauhkan mereka dari segala kejahatan Tuhan, tindakan-tindakan yang menyeleweng. Berkati agar semuanya selalu ada dalam kendali-Mu, sehingga setiap roda kehidupan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun atas kota kami, kota Jakarta, dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur buat tempat ini Tuhan. Berkati owner Hotel Sun, berkati kehidupannya Tuhan. Kami percaya ini adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang memuliakan nama-Mu. Amin. Membawa jiwa-jiwa bagi nama Yesus. Amin. Berkati GBI Graceful, sehingga gereja ini dapat menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih. Berkati owner yang telah begitu baik bagi kami. Berkati hotel ini, berkati owner dan seluruh staff yang bekerja di dalamnya, sehingga tempat ini dapat terus berkembang di hari-hari ke depan. Dan banyak orang diberkati lewat pelayanan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami dan terus menyertai kami di hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat anugerah dan pertolongan dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.